Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 4. Kami puji dengan riang. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perilaku serta perbuatan kami semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 sampai 3, Tabuh Gendang. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama diambil dari kitab Mazmur 35 ayat 1 sampai 9. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku, peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku, katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat dan jerak yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3, mampirlah dengan doaku.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang maha pemurah dan pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadan dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi NKB nomor 69 ayat 2 dan 4. Yesus telah datang ke dunia cemar. Sungguh mulia
Beginilah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di muka antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari PKJ nomor 279 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, semua orang ingin kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai.
Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Kembali ke ayat 1. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi dan mencintai kami umat-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami kepadamu. Bersama dengan hidup kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu untuk para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan kami juga Tuhan memohon berkat-Mu juga untuk berkat-Mu yang masih ada di tangan kami. Kau berikan kami hikmat bijaksana untuk mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian paduan suara atau vokal group dari Formasi Lingkungan 5.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, ayat 1 sampai dengan ketiga, Suara Yesus Kudengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa yang penuh kasih dengan kasih setia, kami semua jemaat-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga sampai pada detik ini. Tuhan telah mengumpulkan kembali di dalam rumah-Mu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus kuasai setiap hati dan pikiran kami dan berkati kami. Hamba-Mu yang akan menjadi perpanjangan lidah-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu bagi kami,
Engkau urapi, Engkau kuduskan, dan biarlah kami semua yang ada di sini senantiasa diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan paling tidak senang bila mana kami bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, bila mana ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami hancurkan itu di dalam nama Yesus yang berkuasa penuh atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, dan saya mengundang Bapak Ibu nanti ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat-ayat yang pertama dibaca oleh bapak-bapak anak kami laki-laki, dan ayat-ayat genap dibaca oleh ibu-ibu anak kami perempuan, dan ayat yang ke-9 nanti kita baca bersama-sama. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Kita mulai ayatnya yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Telah menaruh rohku atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuhan atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sama-sama. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saya menyapa kita semua. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan, Bapak ini hari ini adalah tanggal 11 Januari. Dan sampai saat ini ternyata kita masih ada. Ya, ternyata kita masih ada Bapak Ibu. Di awal-awal tahun saya juga melihat ada beberapa berita bahwa belum satu hari sudah ada berita duka. Hari kedua ada juga berita duka di beberapa tempat. Tapi kita yang ada di sini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita, telah menyertai. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini adalah tentang nubuatan kedatangan Tuhan, hamba Tuhan yang akan membebaskan bukan hanya bangsa Israel, tapi juga yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan yang menjadi tema atau tuho firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu
Allah menyatakan keselamatan. Lowalangi zama elee fangorifi. Perlu kita mengetahui Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan menyampaikan nubuatan ini kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, kondisi keadaan bangsa Israel pada waktu itu adalah sedang dalam pembuangan. Mereka sedang terhina, mereka sedang dalam kesusahan, mereka dalam keputusasaan. Kenapa tidak? Sebelumnya mereka sudah menempati tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tetapi oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh takut kepada Allah, maka Allah memanggil bangsa lain untuk menyerang umatnya sendiri, untuk dibuang menjadi orang buangan di negara lain, yaitu di Babel. Dan Tuhan sudah nubuatkan itu sekitar kurang lebih 70 tahun, dia akan memulihkan mereka. Di tengah-tengah yang ke-70 tahun itu, mereka dalam keputusasaan. Mereka mengingat dulu di Yerusalem dan madu, karena tanah itu adalah tanah perjanjian, tanah itu adalah tanah yang diberkati. Tapi karena kita sudah melawan Tuhan, akhirnya kita menjadi budak di Babel. Kita sudah disiksa di sini. Hidup dalam keputusasaan. Di tengah-tengah keputusasaan bangsa itu, tiba-tiba Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada bangsa itu. Inilah yang kita baca tadi. Dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nubuatan ini yang disampaikan oleh Yesaya itu adalah tentang kedatangan Yesus sang penyelamat. Bukan hanya penyelamat Israel dalam pembuangan, tetapi menjadi terang atas bangsa-bangsa. Semua yang percaya kepada Yesus sang hamba Tuhan Gembala tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sedang putus asa dengan kondisi yang dihadapi, siapa yang senang menjadi budak di negara lain? Siapa yang senang ketika disuruh kerja paksa di negara lain? Babel itu, waktu itu namanya Babel, tahun-tahun belakangan namanya Irak, wilayahnya Saddam Hussein dulu. Itulah di tempat itulah dulu umat pilihan Tuhan. Tuhan izinkan dibuang menjadi budak di sana. Putus asa, kecewa. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang merasa seperti umat Israel. Sudah dibuang oleh Tuhan. Sudah dihukum oleh Tuhan. Menurut pandangan manusia, tidak bisa lagi bangkit. Menurut pandangan manusia, malah suka menghakimi, suka menghukum, suka menghina. Kalau Allah beda, kalau Tuhan Yesus beda. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, tetapi dia berusaha memperbaiki kembali. Suku Sinoafat, bambu bulu yang sudah patah, dia tidak mau mematahkannya, tapi dia berusaha memperbaiki yang sudah rusak itu. Itulah yang dijanjikan di sini tentang kedatangan Yesus yang barusan saja kita memperingati kelahirannya beberapa waktu yang lalu. Dan ketika kita semua sudah menjadi umat Kristus,
Bapak Ibu, perlu kita ingat kembali. Ketika kita dalam keterpurukan, ketika kita dalam kesusahan, Dia datang untuk menolong kita semua. Tanpa kecuali. Ketika kita bagaikan lampu lilin yang sudah mau mati, tinggal ditiup sedikit mati, Tuhan Yesus tidak akan meniup untuk membunuh lilin. Tapi Dia berusaha menahan angin supaya lilin itu hidup kembali. Ketika lilin-lilin iman kita sudah mulai pudar, ketika kehidupan kita sebagai umat Kristen sudah tidak ada gambaran lagi sebagai orang yang percaya, sudah mulai salah dan ada banyak hal-hal yang menurut saya kekristenan tidak lagi betul, tidak baik. Maunya dibuang aja dia itu, jauh-jauh saja dia itu dari gereja. Tuhan tidak. Justru Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa apa yang disampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah tentang Yesus, tentang pribadi Yesus, bagaimana sifat Yesus dalam menerima kita umatnya. Kalau kita bagaikan bulu yang patah terkulai, yang tidak ada mungkin artinya lagi bagi manusia di dunia ini. Bagi Tuhan Dia tidak mau membuang. Bagi Tuhan Dia tidak mau menghukum kita seenaknya manusia menghukum. Enggak. 99 yang ada di kandang Dia tinggalkan untuk mencari satu ekor domba yang hilang. Hanya firman Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, yang merasa dirinya benar, tetapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa, yang terhilang. Bapak Ibu kita semua yang ada di sini. Firman Tuhan berkata, samusa lesatu leniha pagulida. Tuhan datang untuk kita. Apapun kegelapan hidup kita, apapun yang menjadikan kita seperti lilin yang sumbunya sudah mau mati, Tuhan datang mengasihi kita. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, Bapak. Tuhan mau membuat nyala iman kita berkobar kembali untuk Yesus. Ketika juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai putus asa dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Contohnya, usahanya sudah mulai hancur, kehidupannya sudah mulai hancur, segala-galanya. Ada banyak yang sedang menimpa kehidupannya, penyakit yang tidak sembuh-sembuhnya. Masalah-masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan siapa saja. Bagaikan bulu yang patah terkulai kehidupan kita. Tapi sekali lagi melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ingatkan saya dan Bapak Ibu, Yesus itu baik. Sampai-sampai di dalam Matius pasal 11 ayat 28 apa yang dikatakannya di situ. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa Yesus, sang hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya itu, begitu baik kepada kita semua, Bapak Ibu. Ketika kita sedang mengalami banyak masalah, banyak beban. Apalagi juga kita pelayan-pelayan di gereja banyak beban, banyak masalah. Belum masalah yang itu, muncul masalah ini. Membuat kita kadang-kadang bagaikan bulu yang patah terkulai. Tapi Tuhan ingatkan pada hari ini. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, hai hamba-hambaku, pelayan-pelayan majelis. Aku menolongmu, aku tahu bebanmu, aku Tuhanmu, aku penebusmu, aku penyelamatmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dalam pelayanan-pelayananmu. Tuhan itu begitu mengasihi kita semua, Bapak. Amin. Jemaat-jemaat, pasti ada banyak yang punya beban. Kadang-kadang kalau kita datang ke gereja, ketemu dengan kawan saudara, kita berusaha tersenyum. Sedapat-dapatnya beban keuangan kita nggak ada yang tahu. Penyakit kita nggak ada yang tahu. Persoalan-persoalan pekerjaan nggak ada yang tahu.
Tapi Tuhan tahu sekalipun engkau menutupi beban masalahmu. Dan Dia peduli dengan semua apa yang sedang engkau hadapi. Dia datang, Yesus mengasihi kita semua tanpa kecuali. Dan Dia mengerti semuanya. Dia tahu semua beban-beban kita. Itulah untungnya kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, Sang Penebus. Dia adalah agen pemulih kehidupan, agen pembawa perubahan. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan, yang sanggup memulihkan kehidupan perekonomian kita. Dia adalah Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Bila mana Bapak Ibu Saudara sedang putus asa, hidup berjuang di kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sekitarnya. Hidup sangat keras, persaingan sangat keras. Ketika engkau lelah dengan segala tantangan, jangan takut. Berdoalah kepada Tuhan. Karena Dia punya kuasa menolongmu, peduli dengan kita semua. Dan Dia yang telah berkata, marilah kepadaku. Betapa baiknya Yesus itu. Tidak ada yang sebaik Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku anakku. Apa bebanmu? Apa penyakitmu? Oh, masalah ekonomimu, masalah ini dan itu. Mari kepadaku. Karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada pada Yesus. Makanya Dia minta kita datang kepadanya. Artinya bagi Tuhan dan bagi yang percaya kepada Yesus tidak ada yang mustahil. Masalah boleh ada, masalah boleh setinggi gunung. Tapi ketika itu dibawa kepada Yesus, kecil, selesai. Karena segala kuasa ada padanya. Inilah kebanggaan kita memiliki Yesus dan beriman kepadanya. Kedua, Tuhan juga inginkan kita melalui firman Tuhan ini. Kalau Yesus tadi dikatakan di sini Dia adalah terang bagi bangsa-bangsa. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita terus menyaksikan siapa Yesus kepada dunia sekitar kita. Supaya bukan hanya kita yang ditolong oleh Sang Penolong yang hebat itu. Tetapi yang lain pun yang sedang kesusahan sekarang. Yang lain pun yang sedang kesulitan sekarang. Yang lain pun yang sedang dalam kegelapan sekarang. Boleh diterangi oleh Sang Terang itu. Yaitu Yesus Juru Selamat kita. Sehingga bukan hanya kita yang menikmati keselamatan. Tetapi dunia di sekitar kita juga boleh mendapatkan terang Yesus. Artinya mari kita menjadi juga pembawa perubahan kepada sesama, penolong bagi sesama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketiga, Tuhan Yesus Sang Hamba Tuhan dikatakan tadi di sini untuk membuka mata yang buta. Yesus, bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Segala persoalan mari kita bawa kepada Yesus, bukan kepada orang pintar. Saya mau katakan Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah di kota besar, tapi kadang-kadang diam-diam masih ada yang mengandalkan orang pintar. Masih loh. Kaget juga saya ketika saya mendengar hal itu. Udah di kota besar, udah maju, masih ya? Masih ada yang mengandalkan orang pintar. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan habiskan waktumu untuk percaya dengan orang pintar dukun. Tetapi percayalah kepada Tuhan yang sanggup menolongmu. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi, Tuhan sanggup menolong. Bapak Ibu, saya tidak banyak menggunakan waktu. Sekalipun menit-menit ini hanya sedikit yang saya sampaikan mungkin.
Tapi Tuhan mengingatkan saya dan kita semua. Jangan tenggelam dengan persoalan. Lihat kepada Yesus. Dia sanggup menolong. Amin. Kadang-kadang tarongo Bapak Ibu nasoniha abu seiga bula de dunia. Bah ya luilala wa munu ya iya. Na ba Korea na artis mena kalau di Korea kalau itu artis contohnya mereka naik ke hotel yang paling tinggi lalu buang diri di bawah mati seketika masalahnya selesai. Jangan hari ini melalui firman Tuhan ingatkan sebesar apapun masalahmu bahkan setinggi gunung pun Tuhan sanggup mengasihimu. Tuhan pasti menolongmu. Yang penting percaya akan kuasa Tuhan dan merendahkan diri berdoa di hadapannya. Dia sanggup memberikan solusi di setiap persoalan. Asese ita amaina kadang-kadang teduh dededa berapa ibu masalah. Olifu ita sae wasu Yesus itu nasi tola manolo ya ita. Kadang kita Bapak Ibu kita lupa ketika beban itu terlalu berat kita lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Hari ini Tuhan katakan, lihat kepadaku. Dosamu aja yang sehitam apa semerah kirmizi, aku sucikan di atas kayu salib. Aku tebus. Yang mungkin menurut logika manusia yang berdosa harus dihukum mati, harus dihukum ini itu. Tuhan Yesus katakan, aku mati untuk menebusmu. Aku mau kau hidup. Aku mau kau hidup. Aku mau nyalamu hidup kembali. Aku mau bulu yang patah terkulit bagus kembali. Sejahat apapun hidupmu, aku mau memperbaiki. Karena Yesus adalah pemulih kehidupan kita. Jangan putus asa, tapi percayalah kepada Tuhan. Tetap ada harapan asal kita tetap percaya kepadanya. Makanya ayat hafalan nanti pada hari ini dia katakan, aku ini Tuhan. Telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Penting untuk berseru. Penting untuk berdoa. Jangan juga nanti kita memang sudah menjadi orang percaya. Tapi kita tidak berseru. Tidak berdoa kepada Tuhan di setiap masalah. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Berserulah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan di setiap persoalan hidup yang kita alami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Hai bangsa Israel. Aku memanggil engkau kembali ke tanah perjanjian. Kembali ke Yerusalem. Aku memberikan harapan kembali kepadamu. Kembali dari Babilonia. Kembali dari Irak. Sudah sekian lama engkau menjadi budak di sana. Aku memulihkan keadaanmu. Aku tahu doa-doamu. Aku tahu ketika engkau menangis berlutut memohon pertolonganku kata Tuhan. Dan itulah enaknya kita memiliki Tuhan. Dia mau memulihkan kehidupan kita. Dia mau menolong kita. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini Bapak Ibu. Dan yang menjadi ayat hafalan yaitu Yesaya pasal 42 ayat 6 bagian A. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang sekali lagi. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, untuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di mana Engkau mengingatkan kami pada hari ini bahwa seringkali kehidupan kami seperti kondisi bangsa Israel pada waktu mereka dibuang oleh Tuhan di Babel menjadi budak yang tersiksa di sana. Seringkali kami Tuhan Yesus merasa jauh dari kenyamanan oleh karena berbagai persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau menolong kami. Engkau sanggup dan mampu memberikan jalan keluar di setiap kesulitan hidup yang kami alami.
Ketika kami dalam kegelapan, Engkaulah sang terang yang menerangi kehidupan kami, supaya tidak tinggal selamanya dalam gelap, tetapi berpindah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kami ada masalah-masalah apapun, baik masalah ekonomi, masalah penyakit, atau persoalan-persoalan yang muncul di dunia kerja kami, Engkau ingatkan kami untuk datang berdoa di hadapan-Mu, mengandalkan Engkau. Karena Engkau sanggup dan mampu menolong kami, memberikan solusi di setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Yesus, karena Engkau sendiri yang mengatakan kepada kami, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, kami butuh kelegaan di setiap persoalan, karena Engkaulah jalan solusi satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan. PKJ nomor 117. Yesus yang jadi junjunganku, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Dia ingin menjadi juru selamatku. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari dari sana sana untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian paduan suara atau Volca Group dari Kaumasi Lingkungan 5. Kasih-Mu yang tak bersyarat, tulus dan sempurna, Kau memberi lebih dari yang layak ku terima hidupku.
Anugerahmu sungguh mempesonaku. Hanya Kau Tuhan cukup bagiku. Sekarang mari kita dengarkan warta jemaat yang dibacakan oleh majelis. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Mesiduhu Tilombano STH. Semoga pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Para pelayan, Minggu 18 Januari 2026, jam 9 WIB, nama minggu sesudah Epifanias, pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Adielila Ia STH, pemimpin liturgi oleh Bapak SNK Ama Alzo Daily, dalam bahasa Nias. Daftar pelayan ibadah minggu Komisi Pelayanan Anak Minggu 18 Januari 2026 boleh dibaca di warta yang telah dibagikan. Daftar pelayan ibadah minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 Minggu 18 Januari 2026 jam 13 WIB dapat dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Warta jemaat. Sermon pelayanan ibadah minggu. Sermon pelayanan ibadah minggu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 18.30 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Segenap satuan Hakiriso dan para ketua komisi, anggota Majelis Jemaat BNKP Jakarta, serta seluruh pelayan ibadah sangat diharapkan hadir dalam sermon dimaksud. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jakarta. Disampaikan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jakarta pada hari Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 13, 14, dan 15 Januari 2026 dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Sidang Majelis BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan kembali bahwa sidang Majelis BNKP Jakarta dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Januari 2026, pukul 12 WIB
selesai ibadah di gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan untuk seluruh anggota Majelis BNKP Jemaat Jakarta, Ketua BPPJ beserta anggota, utusan warga di Resort 45, PPHBG, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dan Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 2. Diberitahukan bahwa dilaksanakannya ibadah syukuran tahun baru 2026 lingkungan 2 pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai di lantai dasar bawah Gereja BNKP Jakarta. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota lingkungan 2 dengan sukacita mengikuti ibadah syukuran dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan keuangan Gereja BNKP Jemaat Jakarta periode 2 sampai dengan 9 Januari 2026. Saldo awal sebesar 190.490.695.80 sen. Penerimaan sebesar 51.715.457 rupiah. Pengeluaran sebesar 2.957.290 rupiah. Saldo akhir sebesar 241.248.862.80 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun dalam minggu ini, periode 5 sampai dengan 11 Januari 2026, berjumlah 14 orang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Salam. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 3, Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu-lah yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, di mana pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang penuh kasih bagi kehidupan kami. Dikala kami menghadapi berbagai persoalan, bahkan detik-detik di mana putus asa, Tuhan ingatkan kami bahwa Engkaulah pemberi harapan. Engkaulah Tuhan Yesus yang senantiasa mau menyalakan api iman kami yang pudar. Dan Engkau Tuhan mau memulihkan kondisi kehidupan kami sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih Yesus. Demikian juga hamba-Mu mau berdoa untuk semua jemaat-Mu di BNKP Jemaat Jakarta. Baik orang tua dan pemuda-pemudi dan anak-anak. Tuhan Yesus berkati semuanya dengan segala hujan berkat-berkat-Mu. Engkau tahu siapa di antara jemaat yang saat ini sedang mengalami beban yang begitu berat. Mereka yang sedang sakit, lebih-lebih ada beberapa orang tua kami lansia dan juga yang bukan lansia yang saat ini sedang sakit, sedang dalam pemulihan. Tuhan, Kau hadir bagi mereka, Engkau menolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, baik untuk Bapak Amah Hans Zendate, Ibu Ketua Komisi Lansia Ibu Ina Deni. Demikian juga Tuhan, semua orang tua kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Tapi Engkau tahu betapa mereka saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Betapa mereka saat ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau datang dengan kasih-Mu, Engkau jamah bagian penyakit mereka, dan Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu mau berdoa untuk semua majelis jemaat BNKP Jakarta, di mana selesai ibadah ini akan ada persidangan majelis jemaat. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan pada semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan lebih-lebih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jemaat dan Ibu Pendeta Fungsional, masing-masing keluarga Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah segala hujan berkat Tuhan selalu menjadi milik mereka. Demikian juga Tuhan untuk semua BPMJ dan majelis. Engkau Tuhan Yesus memberkati dengan segala kelimpahan berkat-Mu. Dan ketika ada persidangan nantinya, kami tahu Tuhan bahwa kami sebagai manusia biasa, kami ada banyak pola pikir masing-masing. Ketika kami mengandalkan pola pikir Tuhan, maka sekalipun pendapat kami berbeda-beda, kami boleh tunduk bersama dalam pola pikir Tuhan yang penuh kasih bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu Bapa, Ketua Majelis yang akan memimpin persidangan, Bapak Sekretaris, dan semua Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu, dan Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan-Mu, sehingga persidangan majelis setelah selesai ibadah ini berjalan dengan baik, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Demikian juga Tuhan Yesus untuk kami semua jemaat-jemaat yang akan kembali nantinya ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami dengan selamat di tempat ini tadi pagi, kami mohon Tuhan, Engkau juga mengantar kami ke tempat kami masing-masing, Engkau melindungi kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan penuh sukacita, karena berkat Tuhan menyertai kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami remaja dan pemuda, dan anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan, Engkau senantiasa menolong memberkati mereka. Lebih-lebih untuk tenaga pengajar di sekolah minggu juga, dan pengajar sekolah sidi, dan mereka yang menangani pemuda. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka,
Biarlah hujan berkat Tuhan selalu melimpah atas mereka. Tuhan berkati masing-masing pelayan dalam menjalankan anggaran dan segala laporan. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga jemaat-Mu di sini menjadi duta kasih saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami berada. Terima kasih Tuhan, semua yang selalu ambil bagian dalam pelayanan dengan segala talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, baik sebagai pemain musik, para prokantor atau pemandu pujian penyanyi, demikian juga petugas di kantor, petugas Infokus, anak-anak kami yang bekerja sebagai petugas-petugas Tuhan yang meliput setiap acara ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun minggu ini. Siapapun mereka, Engkau yang lebih tahu. Kami rindu Tuhan, umur panjang, kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Engkau tambah-tambahkan, Engkau limpahkan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati negara kami. Dan Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa setur dengan kehendak Tuhan. Engkau tahu Tuhan, bahwa di beberapa provinsi, beberapa wilayah, ada banyak yang saat ini sedang menangis, sedang menderita. Sekian banyak, bahkan lebih 1.000 jiwa yang meninggal dunia. Sekian banyak umat yang kehilangan tempat tinggal, hancurnya tempat usaha, dan masih banyak persoalan-persoalan yang lain yang dihadapi setelah banjir bandang. Tuhan, kami rindu Engkau hadir selalu di tengah-tengah mereka, melalui relawan, melalui setiap utusan-Mu, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan baru dan sukacita, karena Yesus juga adalah pemberi harapan dan penolong yang setia. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami dalam menjalankan tugas-tugas kami seminggu lagi ke depan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati dengan segala kebaikan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah segala kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita
Masih banyak orang hidup dalam dunia yang gelap, mata hatinya tertutup, iblis membelenggunya. Mari kita menyebarkan kabar baik firman Tuhan, agar banyak yang percaya pada Tuhan Allahnya. Agar banyak yang percaya pada Tuhan Allahnya. Saat teduh sejenak. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu.